Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qawil Mafik dengan NPI 1462400-128. Mahasiswa Teknik Informatika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan implementasi database menggunakan MySQL sebagai pemenuhan tugas evaluasi tengah semester mata kuliah manajemen basis data. Baik, di sini saya memiliki suatu studi kasus di mana saya akan membuat suatu tabel yang terkaitan dengan musik. Di sini ada tiga tabel yang akan saya buat. Yang pertama ada tabel artis, yang kedua album, dan yang ketiga lagu. Pada tabel artis terdapat ID artis, nama artis, genre, dan negara asal. Pada tabel album terdapat ID album, ID artis sebagai foreign key, judul album, tanggal rilis, dan label. Untuk tabel 3 atau lagu, di sini ada ID lagu sebagai primary key, kemudian ada ID album sebagai foreign key, kemudian ada judul lagu, durasi, dan track number. Nah, di sini ada aturan di mana satu artis bisa punya banyak album. Jadi satu artis ini dapat memiliki banyak album atau lebih dari satu album. Nah, kemudian satu album bisa berisi banyak lagu. Jadi pada satu album ini akan terisi banyak lagu. Jadi lebih dari satu lagu. Jadi untuk tugasnya sendiri ada ketentuan yang harus saya ikuti. Yang pertama ada membuat tabel ya, database ya. Kemudian membuat tabel. Kemudian saya disuruh untuk menambah atau mengubah kolom pada tabelnya. Kemudian mengisi tabel minimal 4 data ya. Kemudian merelasikan tabel satu ke tabel lainnya. Nah, di sini juga ada instruksi untuk melakukan operasi SQL menggunakan select dengan as, kondisi oper pembanding, dan lain-lain. Sampai dengan relasi menggunakan inner join. Baik, langsung saja akan saya mulai untuk implementasi database menggunakan software SQL Yok. Baik, di sini saya sudah sampai di software MySQL Yok-nya ya. Langsung saja kita akan membuat database. Untuk membuat database sebenarnya ada dua cara. Yang pertama cara GUI dan menggunakan query. Untuk cara GUI sendiri mudah ya. Kita tinggal klik kanan ya pada interface yang ada di sini. Kemudian klik ini, create database. Namun di sini saya lebih suka menggunakan query karena lebih mudah lagi ya. Tinggal seperti ini ya, kita create database. Saya akan menamakannya DB musik seperti itu. Kemudian kita run untuk query-nya. Nah, baik, di sini sudah sukses ya. Jadi sudah terbuat. Nah, di sini akan otomatis ada DB musik ya, tampilan DB musik. Oke, kemudian kita gunakan database-nya ya, menggunakan use db musik. Nah, sukses ya. Nah, jadi kita gunakan pada query ini ya untuk database musik. Bisa terlihat di sini ya, kita menggunakan database musik. Untuk langkah selanjutnya saya akan membuat tabel ya. Tadi sudah saya singgung di awal ada tiga tabel. Yang pertama tabel artis, kemudian tabel album, dan yang terakhir tabel lagu. Pertama saya akan membuat tabel artis. Di sini saya menggunakan query saja ya, biar lebih mudah daripada menggunakan GUI. Kita buatnya create table karena kita membuat table. Saya akan namakan artis. Buka kurung, tutup kurung. Nah, di sini saya akan membuat kolomnya ya. Yang pertama ada kolom ID artis ya. Artis. Tipe datanya in, on, unsigned. Auto increment. Jadi tipe datanya itu in di sini berarti tipe datanya itu berupa numerik ya. 1, 2 dan seterusnya. Kemudian di sini auto increment artinya tiap ada data baru, ID artis ini akan otomatis bertambah 1. Dan saya akan set menjadi primary key. Nah, primary key ini digunakan agar setiap tabelnya
memiliki satu nilai unik. Gitu. Baik, lanjut saya akan menambahkan kolom nama artis ya. Nama artis menggunakan tipe datanya varchar ya, varchar 100. Jadi nantinya di nama artis ini maksimum 100 karakter. Ya, maksimum ada 100 karakter atau huruf yang dapat diinput pada nama artis. Kemudian genre ya, genre varchar menggunakan saya itu 50 ya, sesuai ketentuan soal. Nah, seperti ini. Kemudian negara asal. Asal. Varchar 50 juga. Baik, kita pakai titik koma ya. Setelah saya membuat tabel artis, langsung saja kita run. Baik, nah sudah sukses ya. Kita refresh, kemudian kita cek di sini. Nah, sudah terbantu. Nah, di sini ada kolom ID artis, nama artis, genre, dan negara asal. Lanjut untuk tabel selanjutnya ya. Di sini kita komen saja. Create table. Maaf. Create table. Lanjut ke tabel album ya. Album. Album. Ya, di tabel album ada ID album tentunya ya. ID album. Sama seperti ID artis menggunakan in, unsigned. Kita copy saja ya biar cepat. Nah, seperti ini. Primary key. Jadi diset menjadi primary key. Kemudian ID artis. ID artis in unsigned. Nah, kenapa di sini ada ID artis? Padahal di sini juga ada ID artis. Nanti ID artis yang ada di sini, yang ada di tabel album digunakan untuk relasi. Nanti ya, ada penjelasannya tersendiri. Lanjut, judul album. Kita menggunakan varchar ya, varchar 100. Kemudian tanggal rilis ya. Date. Jadi tipe data date ini tipe data yang digunakan untuk tanggal ya. Tanggal ini nantinya berisi tahun, kemudian tanggal dan bulan. Jadi tidak hanya tanggal untuk date ini. Tabel dan varchar dengan isi 100 ya. Oke, kita cek terlebih dahulu di sini ada judul album, varchar, tanggal rilis, date, label, varchar. Kita run ya. Oke, sudah selesai ya di sini. One query execute sukses. Kita refresh dan kita cek album. Nah, di sini sudah ada ya. ID album, ID artis, judul album dan lain-lain. Kita komen ya. Baik, lanjut ke tabel lagu ya. Sama ya caranya. Create tabel lagu. In unsigned primary key. Kemudian ID album. Unsigned. Kemudian judul lagu dengan varchar 100 ya, untuk judul lagunya. Kemudian durasi. Kita menggunakan time ya. Nah, untuk time sendiri tipe datanya itu isinya waktu ya, format waktu. Jadi ada detik, ada menit, dan ada jam. Jadi ada 3 seperti itu. Kemudian track number in
Saya baik, selesai. Jadi ini sama seperti ini, cuman dia lebih kecil ukuran datanya. Kita run ya, kita cek dulu itu increment primary key, ID album, in unsigned, judul lagu, forward, rest time. Kita run. Oke, sukses. Kita refresh. Nah, di sini sudah ada ya tabel lagu. Baik, lanjut ya. Di sini saya akan menambah kolom ya, menambah kolom pada tabel artis. Untuk menambah kolom, caranya seperti ini. Kita menggunakan alter table. Kemudian kita ketik ya tabel yang ingin kita ubah atau kita tambah. Artis ya. Maaf, artis, tabel artis ya. Kemudian add column. Jadi kita menambahkan kolom itu. Misalkan di sini saya akan menambahkan kolom tahun mulai karir seperti itu. Karir. Add karir. Dengan tipe data here. Nah, jadi nantinya di tabel artis ada kolom baru nih, yakni tahun mulai karir dengan eh, tipe datanya year atau tahun. Jadi hanya year, hanya tahun. Kita mulai saja, kita execute ya. Nah, sukses. Kita refresh dan cek pada tabel artis ya, artis. Nah, di sini ada ya tahun mulai karir. Ada tambahan di sini. Baik, kemudian di sini saya akan menambahkan data ya ke dalam tabel. Yang pertama saya akan menambahkan data ke dalam tabel artis ya. Caranya seperti ini. Insert ya into artis ya. Kemudian kita ketik kolom yang akan ditambahkan ya. Seperti nama artis, kemudian genre, ini ya genre, negara asal, kemudian tahun mulai karir. Oke. Kemudian values ya, karena saya akan menambahkan langsung banyak data, saya menggunakan values ya. Kalau satu data seperti ini ya, hanya value, tapi kalau banyak data menggunakan as values ya, seperti itu. Langsung saja kita buka kurung. Nah, di sini wajib menggunakan tanda petik untuk tipe data varchar atau char ya. Kita tulis misalkan star set gitu. Matic rock, asalnya Amerika Serikat. Oh ya, jadi untuk urutannya itu wajib urut ya, mengikuti yang ada di atas ini. Jadi nama artis dulu, kemudian genre, negara asal, tahun mulai, dan karir. 2013. Lanjutnya ke kolom berikutnya. Back number. J-Rock. 2004. Lanjut Jepang
Electronic Cis 11. 1985. Nah, baik, setelah seperti ini langsung saja kita run. Sebelumnya saya akan cek dulu ya apakah sudah benar. Start set, nama artis, flat, bener, asal negara asal Amerika, Jepang, Prancis, Inggris. Baik. Nah, sukses. Kita refresh ya. Kemudian langsung saja dicek di bagian album. Sorry, artis ya. Nah, di sini sudah terisi ya. Start set, back number, Daft Punk, dan Radiohead juga ya sudah terisi. Lanjut, saya akan mengisi tabel untuk album ya. Insert into album. Di sini ada ID artis. Lupa koma komanya ya. Baik, sini sudah selesai. Kita akan run. Nah, sukses. Saya akan cek ya, refresh dulu album. Nah, di sini sudah ada ya, sudah terisi seperti itu di album. Oke, lanjut ke lagu ya, ke tabel. Insert into lagu ya, itu lagu. Hmm, oke. ID album. Dulu. Nah, baik. Tadi saya sudah singgung ya, untuk durasi itu berisi detik ya, menit sama jam seperti itu. Lanjut. Baik, ini udah sukses. Nah, ini ya sudah terisi semua ya, untuk lagunya pada tabel. Oke. Selanjutnya saya di sini akan mencoba untuk merelasikan tabel. Yang pertama saya akan melakukan relasi ya terhadap artis dengan album. Sebenarnya ada dua cara ya. Yang pertama menggunakan GUI dan menggunakan query. Lagi-lagi di sini saya akan menggunakan query karena tentunya lebih mudah. Langsung saja alter table.
album, add constraint, ya, fk album artis, enter. Jadi add constraint ini memberikan suatu identitas ya kepada foreign key seperti itu. Foreign key artist reference artist ID artist. Jadi untuk plan ketiga ini maksudnya kita mendeklarasikan foreign key kepada kolom ID artis yang ada di albumnya, yang ada di sini. Nah, ID artis yang ada di sini kita sambungkan dengan kolom ID artis yang ada pada tabel artis. Jadi nantinya bisa terhubung. Dan saya execute ya. Kita cek dulu fk album artis. Nah, sukses. Nah, ketika sudah terhubung, akan muncul tampilan seperti ini. Kita refresh terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini. Jadi terdapat seperti kunci ya, ID artis yang ada pada ID artis. Jadi nantinya artis dapat memiliki banyak album seperti itu. Karena artis di sini menjadi suatu tabel ayah atau tabel ibu ya, atau main table ya, gampangnya itu. Baik, kemudian di sini saya akan mencoba untuk merelasikan tabel album ke tabel lagu. Jadi nantinya album dapat berisi banyak lagu ketika kita sudah merelasikannya. Langsung saja, sama seperti tadi ya, auto table lagu. Sorry, add constraint fk lagu album ya sebagai identitas relasinya ya. Kemudian for range key ID album reference album ID album. Nah, sama seperti yang tadi ya, untuk yang line 7 ini, jadi kita akan menghubungkan kolom ID album, sini ya ID album, yang ada pada tabel lagu, kita sambungkan ke kolom ID album yang ada pada tabel album. Oke, langsung saja. Kita ya, cek dulu eval lagu album. Bentar, error ya. Oh baik, sudah sukses ya. Tadi ada sedikit salah ketik ya. Sukses. Baik, saya akan cek, refresh dulu seperti biasa. Nah, kalau berhasil nanti ada tampilan kunci seperti ini ya, di album ini. Jadi nantinya satu album dapat berisi banyak lagu seperti itu.
Baik, di sini saya akan lanjutkan ya untuk mengoperasikan tabel yang sudah kita buat tadi ya. Ada artis, album, lagu, dan sudah eh, direlasikan dan diisi juga ya. Jadi saya akan melakukan operasi tabel ya, melalui bahasa SQL yang ada di sini. Yang pertama select ya, select. Jadi apa sih select itu? Select select itu perintah dasar yang berfungsi untuk mengembalikan ya atau menampilkan data, baik itu menampilkan seluruh data atau tabel spesifik. Di sini saya langsung saja ke contohnya ya. Misal select from list. Nah, maksudnya di sini adalah kita melakukan select atau memilih atau menampilkan suatu data ya. Bintang di sini itu merepresentasikan semua data ya. Jadi misalkan kita menggunakan bintang di sini, select bintang, yang tampil akan seluruh datanya, seluruh data dari suatu tabel. From dari artis. Jadi saya akan menampilkan seluruh tabel dari from artis. Taran. Nah, di sini langsung ada ya seluruh tabel yang seluruh data pada tabel artis. Sini ada genre, negara asal, dan mereka ada nama artisnya. Muncul semuanya ya di sini. Baik, kemudian saya akan mencoba untuk memunculkan kolom spesifik pada tabel. Misalkan saya akan memunculkan judul album dan tanggal rilis pada tabel album. Langsung saja menggunakan select ya, sama select album dot judul album koma album dot tanggal rilis ya, tanggal rilis. From dari mana? Dari tabel album. Nah, taran. Nah, jadi ketika melakukan spesifik tanggal rilis dan judul album yang ada pada tabel album seperti itu. Jadi sini langsung ada tampilannya ya. Jadi yang muncul hanya judul album sama tanggal rilis. Baik, kita akan coba ya. Selanjutnya select. Misalkan saya ingin menampilkan judul lagu dan durasi yang ada pada tabel lagu. Lagu dot judul lagu ya. Judul lagu koma ya, koma lagu dot durasi from dari lagu seperti ini. Taran ya. Nah, jadi ya nantinya akan muncul semua lagu ya, semua lagu dan beserta durasinya. Baik, untuk kemudian kita akan mencoba select dengan as. Sebelumnya apa sih as itu? As seperti ini. Jadi fungsi as adalah atau alias ya as itu untuk mengubah nama kolom yang ada di sini sementara pada layar hasil eksekusi atau tampilan sementara ya, agar tabel nantinya lebih rapi dan lebih mudah dibaca oleh pengguna. Contohnya seperti ini. Kita coba select nama artis, as nama musisi. Jadi nantinya kolom nama artis saya akan ubah namanya menjadi nama musisi. Kemudian negara asal, asal negara, from dari artis ya, dari artis, dari tabel artis. Langsung saja kita execute. Nah, sini. Jadi alih-alih nama kolomnya itu nama underscore artis, saya ganti menjadi nama musisi. Kemudian alih-alih namanya negara asal,
saya ubah menjadi asal negara. Hal ini bersifat sementara ya, hanya akan tampil pada hasil dari hasil. Jadi nggak permanen, mengubah permanen nggak. Lanjut, saya akan coba query yang lain ya. Misalkan select judul album as nama album, maaf, nama album yang rilis as, misalkan rilis perdana from album, jangan lupa ya, from album. Nah, jadi mengubah judul album menjadi nama album dan mengubah tanggal rilis menjadi rilis perdana, tampil semua ini. Baik, kita coba yang lainnya ya. Misal saya ingin menampilkan judul lagu dan durasi pada tabel lagu, namun saya akan ubah ya nama kolomnya seperti itu. Select judul lagu as alias track, kita ubah menjadi track, durasi as duration from lagu. Nah, jadi ada track dan duration. Kemudian saya akan mencoba untuk melakukan select dengan kondisi operator pembanding. Operator pembanding itu apa sih? Jadi operator pembanding itu simbol matematika ya, misalkan sama dengan, kemudian ada lebih besar, dan ada lebih kecil, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan. Ya, seperti itu. Jadi ini yang namanya operator pembanding. Fungsinya apa? Jadi nantinya sebagai filter ya. Misalkan saya ingin mencari lagu nih yang durasinya lebih dari 5 menit atau lagu yang berada di bawah urutan track nomor 5. Jadi nantinya untuk filtrasi itu menggunakan operator pembanding. Seperti itu. Langsung saja di sini saya akan praktek ya untuk operator pembanding. Misalkan saya menggunakan select bintang, berarti saya akan men-select semua tabel, semua kolom ya, from lagu misalkan, where durasi. Jadi ketika durasi, nah untuk menggunakan operator pembanding kita menggunakan where, di mana durasi lebih besar dari 0005. Jadi yang tampil nantinya lagu yang durasinya lebih dari 5 menit atau 5 menit ke atas seperti itu. Atau di atas 5 menit. Nah, jadi yang tampil nanti adalah lagu ya, judul lagu yang berdurasi lebih dari 5 menit. Jadi 5:10, 5:40 dan seterusnya. Oke, lanjut contoh selanjutnya ya. Misalkan saya ingin memfilter data dari artis di mana tahun mulai karirnya pada tahun 2000, di atas 2000. Ya. Select bintang from artist per, jangan lupa per, di mana tahun mulai karir lebih besar sama dengan 2000. Jadi nantinya akan menampilkan tahun mulai karir pada artis yang berkisar 2000 ke atas. Gitu. Nah, di sini. Jadi ada dua ya. Yang pertama start set dan back number.
Jadi nggak akan muncul semua, tapi memfilter. Ya. Lanjut, berikutnya misalkan select bintang from lagu, kita coba lagu lagi ya. Misalkan word track number lebih kecil dari 5. Jadi nantinya akan menampilkan lagu yang track numbernya kurang dari 5. Nah, jadi yang track numbernya 2, 3, 2 nantinya bakal tampil seperti itu. Oke, baik, lanjut. Di sini saya akan mencoba untuk select dengan kondisi operator aritmatik. Jadi apa sih maksudnya? Jadi maksudnya di sini saya akan melakukan operasi hitung-hitungan secara langsung dalam query. Misalkan saya ingin menghitung berapa lama seorang artis sudah berkarir hingga tahun 2026. Seperti itu. Jadi menggunakan hitung-hitungan dengan aritmatika seperti bagi, kurang, kali, dan lain-lain. Oke, di sini saya akan coba ya query pertama ya. Misalkan select nama artis ya, nama artis, koma, tahun mulai karir. Nah, jadi query ini cara bacanya seperti ini. Jadi saya melakukan select ya, atau menampilkan nama artis, kemudian tahun mulai karir ya, tahun mulai karir. Nah, operator aritmetikanya ada di sini. Jadi saya akan mencoba menampilkan lama berkarir ya, dengan mengurangi 2026 dikurangi tahun mulai karir. Ya, sekarang. Nah, di sini. Jadi lama berkarir tahun atau lama tahun karir di sini ada 13 tahun ya, 22, 33, 41. Jadi dihitung dari 2026 ya, dikurangi tanggal mulai karir seperti itu. Jadi nanti akan menampilkan totalnya ya, lama berkarir. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menampilkan judul album ya, tabel judul album yang ada di album, di mana year, tanggal rilis. Nah, year di sini nantinya akan menampilkan tahunnya saja. Kita tahu ya tanggal rilis tadi itu menggunakan tipe data date. Nah, dengan kita menggunakan year, nantinya tanggal rilis ini akan hanya menampilkan tahun. Jadi tidak semuanya ditampilkan. Gitu. As tahun rilis. Nah, operator aritmatikanya ada di sini ya. Di mana saya ingin menampilkan peringatan 10 tahun. Jadi caranya year tanggal rilis ya. Tahun tanggal rilis itu ditambah 10, di mana 10 ini 10 tahun ya, ditambah 10 tahun. Kalau kita running, nah hasilnya seperti ini. Jadi peringatan 10 tahunnya itu langsung terhitung ya. Misalkan tahun rilisnya itu 2017, di sini ditambah 10 menjadi 2027 untuk peringatan 10 tahunnya seperti itu. Oke, baik, di sini ada lagi ya, di mana saya melakukan select pada judul lagu dan track number. Kemudian di sini saya melakukan operator aritmatika ya, di mana saya ingin menggandakan jumlah track number pada setiap judul lagu ya. Jadi track number dikali 2 as track ganda. Nah, jadi nantinya track number ini akan dikalikan 2 ya di sini ya. Track number dikali 2 as track ganda. Jadi seperti ini. Dikalikan 2 semua. Oke, baik. Selanjutnya saya di sini akan mencoba untuk melakukan select dengan kondisi operator logika. Nah, operator logika sendiri itu ada beberapa ya. Yang pertama ada AND,
atau dan ya, or atau bahasa Indonesianya atau, not tidak, in, like, dan between. Jadi fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya itu untuk pencarian yang lebih kompleks. Misal kita menggunakan like untuk mencari pola teks tertentu, kemudian in untuk memfilter dari daftar spesifik, kemudian ada between untuk mencari rentang data. Seperti misalkan saya ingin melakukan pencarian terhadap rentang waktu 1 menit sampai 5 menit pada lagu, seperti itu. Langsung saja kita coba ya untuk query-nya. Misalkan select semua ya, semua kolom from artist ya, artist, where di mana, genre, like, J ya, J, or genre, electronic. Jadi bacanya seperti ini. Saya akan melakukan select atau menampilkan semua kolom pada tabel artis di mana genre, genre ya, tabel genre, kolom genre, like seperti J gitu. Jadi yang nantinya genre yang memiliki huruf J akan tampil, atau ya di sini atau genre sama dengan elektronik atau genre sama dengan elektronik. Jadi akan menampilkan genre yang memiliki huruf J dan genre elektronik. Kita langsung run ya. Nah, di sini hanya ada dua ya, back number dan def punk. Jadi J-rock dan elektronik yang akan ditampilkan. Karena di sini or atau. Misalkan nanti nggak ada J, yang ditampilkan hanya elektronik. Misalkan di sini saya akan ubah menjadi Z. Nah, elektronik akan muncul karena operator or atau menampilkan salah satu dari dua kondisi. Di sini ada dua kondisi ya. Genre sama dengan elektronik atau genre sama dengan Z. Seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian sini ada query baru ya. Misalkan select semua data ya from lagu, dari lagu where, di mana track number-nya in 258. Jadi saya memfilter ya track number yang berada di 2, 5, dan 8. And durasi lebih kecil dari 000600 ya, dari 6 menit ya. Jadi operator and di sini kedua kondisi ini dan ini wajib terpenuhi. Tidak boleh salah satunya terpenuhi. Nah, seperti ini. Jadi akan tampil ya. Misalkan salah satunya tidak terpenuhi, data tidak akan ditampilkan. Misalkan seperti ini. Nah, data tidak akan tampil karena durasi 0000 tidak terpenuhi meskipun durasi pada in 258 terpenuhi. Baik, lanjut di sini ada query lagi ya. Untuk query ini agak sedikit lebih kompleks ya, di mana di sini ada beberapa operator logika ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. Jadi bacaan seperti ini, select bintang semua data from lagu di mana durasi between ini di antara ya, di antara 4 menit and 6 menit. Jadi di antara kedua itu. Dan judul lagu not like jadi judul lagunya nanti tidak memiliki huruf E pada judulnya seperti itu. Nah, di sini hanya ada satu ya. Jadi di antara 4 dan 6 ya durasinya dia mencukupi. Dan judul lagunya tidak ada E ya, tidak ada huruf E, Christmas song. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan atau mencoba menggunakan select dengan distinct. Nah, fungsi distinct
digunakan untuk menghilangkan duplikasi data pada pencarian ketika kita menampilkan suatu data seperti itu. Jadi misalkan di sini di ID album, ketika kita menampilkan langsung misalkan select bintang gitu, album, maksudnya ya album atau judul lagu. Di sini ada banyak sekali ya duplikasi data. Ada satu ya, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Nah, dengan distinct nantinya data ini akan diringkas. Jadi 1, 1 saja, 2, 2 saja, 3, 3 saja, dan 4, 4 saja. Jadi hanya satu datanya. Jadi menghindari duplikasi data ketika kita menampilkan seperti itu. Oke, langsung saja. Misalkan select distinct negara asal ya from artist. Nah, jadi di sini tidak ada duplikasi ya. Amerika Serikat sendiri, Jepang sendiri, Perancis, dan Inggris sendiri. Jadi tidak ada 2 Inggris ya, 4 Perancis misalkan, dan 2 Jepang misalkan. Tidak ada ya. Yang sama ya seperti atas. Jadi misalkan kita ingin menampilkan atau menemukan distinct ya, label dari album putaran. Nah, jadi tidak ada data yang double, misalkan 2 wireless record, 2 universal sigma, dan lain sebagainya. Jadi menghindari redundansi data ketika menampilkan. Lanjut, misalkan select distinct ID album from lagu. Nah, di sini hanya ada 4 ya, 4 ID album. Jadi pada lagu kan di sini misalkan kita cek pada lagu itu. Nah, ID album pada lagu itu ada banyak ya, ada duplikat ya datanya, 11, 22, 33, 44. Dengan distinct kita dapat meringkas data tersebut gitu. Jadi hanya satu saja, dua satu ya. Duanya hanya satu, tiganya hanya satu, dan empatnya hanya satu. Jadi tidak ada duplikasi data. Baik, selanjutnya di sini ada select dengan pengurutan data atau order by. Jadi fungsi ini digunakan untuk mengurutkan hasil query menggunakan parameter dash atau descending, mengurutkan secara menurun, atau ASC atau ascending, mengurutkan data secara menaik. Jadi order by ini digunakan untuk mengurutkan data, baik itu dari secara ke atas ya atau secara menurun. Dan coba ya, select misalkan tentang semua data from album order by tanggal rilis tes, misalkan kita run. Nah, di sini akan nah pada tanggal rilis akan diurutkan dari yang paling baru ya, descending paling baru dari 2017 ya, seperti ini. Atau misalkan kita urutkan secara ascending ya, select bintang from artist order by nama artis ascending. Nah, jadi diurutkan dari atas. Nama artisnya ini untuk nama atau variabel varchar ya, itu urutannya dari alfabet paling awal, misalkan ini ya, B, D, R, S gitu. Jadi urutannya tergantung alfabet ini ascending ya. Lanjut, contoh selanjutnya ada select bintang from lagu order
by durasi dash strike numbernya scan ya. Jadi ini ada dua order by ya di sini. Yang pertama durasi kita buat descending atau dari bawah, kemudian tag number kita buat ascending secara menaik gitu. Nah, ini. Jadi kita cek pada durasi. Nah, durasinya ini dari atas ke bawah ya. Kalau track numbernya dari bawah ke atas ya, dibalik ya, seperti itu. Kemudian saya akan mencoba untuk select dengan pelompokan data atau group by, di mana untuk melompokan data berdasarkan kategori tertentu sangat berguna untuk dihubungkan dengan fungsi agregat. Misalkan untuk menghitung ada berapa jumlah lagu di setiap album. Jadi kita melakukan pengelompokan data di sini. Misalkan select ID album count, kita melakukan count ya, atau menambahkan ID lagu. Jadi fungsi count ini untuk menambahkan semua yang ada pada ID lagu. As total lagu from lagu order by ID album. Nah, seperti ini. Jadi kita kelompokkan ya, mengelompokkan total lagu pada ID album. Baik, kemudian contoh selanjutnya kita melakukan select ya, negara asal ya, tampilkan negara asal, count kita hitung ID artis, as jumlah artis, from artis dari artis ya, dari tabel artis, group by negara asal. Dan ada sedikit error ya. Oke, baik. Nah, ini sudah bisa ya, tapi ada salah ketik lagi ya. Baik. Jadi nantinya fungsi ini akan menampilkan negara asal dan jumlah artis seperti itu. Nah, berhubung data kita itu hanya sedikit dan masing-masingnya itu unik ya. Jadi Amerika itu ada satu artis, Inggris ada satu artis, Jepang satu artis, dan Prancis satu artis. Gitu. Seperti itu. Contoh selanjutnya kita melakukan select label ya. Label count ID album, kita hitung ID albumnya berapa, as jumlah album, from album, group by label. Maaf, ada kesalahan lagi. Nah, sini. Jadi untuk label Columbia Record ada satu album, Veras Record satu album, Parapon dan lain-lain. Jadi mengelompokkan intinya itu untuk fungsi order by. Baik, untuk selanjutnya saya di sini akan melakukan select dengan having. Nah, fungsi having sendiri itu bekerja seperti where, di mana berfungsi untuk memfiltrasi data. Cuman untuk having sendiri itu dikhususkan untuk group by. Jadi fungsi pengelompokan group by. Langsung saja, yang pertama ini saya akan mencoba untuk menampilkan ID album beserta jumlah lagunya. Pertama saya menggunakan select negara asal, count ID as lagu, from lagu, group
by ID album having memiliki count ID lagu lebih besar dari 0. Jadi pada contoh ini saya menggunakan grup ID ya, grup by ID album untuk mengelompokkan lagu-lagu berdasarkan albumnya seperti itu. Ini ya. Maaf, ini lebih dari satu ya seharusnya. Nah, artinya sistem akan menampilkan album yang jumlah lagunya di dalam database ini lebih dari satu ini ya. Jadi nantinya akan menampilkan album ya, yang memiliki lagu lebih dari satu. Ada barat. Ada sedikit error ya. Select group lagu from lagu. Ya, nah, oke baik. Jadi di sini sudah bisa ya. Jadi nantinya akan menampilkan ID album dan total lagu yang dimiliki oleh album tersebut. Jadi di sini ID album 1 memiliki 2 total lagu, 2 memiliki 2 total lagu, dan seterusnya. Kemudian untuk contoh selanjutnya saya akan mencoba untuk menggunakan tabel lain ya, di mana saya di sini akan menggunakan tabel eh, lagu ya, ke tabel artis ya, sorry, ke tabel artis ya. Langsung saja saya akan ketik ya, select negara asal, count ID artis, as jumlah artis, from dari tabel artis, group by, jadi melakukan grouping negara asal yang memiliki having ya, having count ID artis sama dengan 1 seperti itu. Oke ya, jadi seperti ini ya. Nah, jadi untuk contoh kedua ini saya beralih ke tabel artis. Di sini saya menggunakan group by negara asal ya, untuk mengelompokkan artis berdasarkan asal negaranya dan menghitung jumlahnya. Tapi saya sering lagi menggunakan having ya, ini having count ID artis sama dengan 1, yang tujuannya adalah untuk melihat negara mana saja yang cuma memiliki satu perwakilan artis. Nah, di sini ya kebetulan cocok ya, Amerika Serikat satu artis, Inggris satu artis, Jepang satu artis, dan Prancis satu artis. Misalkan saya menambahkan Amerika Serikat ini 2 artis, data tidak akan ditampilkan karena di filter oleh having count ID artis sama dengan 1. Jadi hanya menampilkan negara yang memiliki artis 1 seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba kembali ya ke tabel album, di mana saya akan mengelompokkan berdasarkan ID album, dan saya akan cari lagu dengan durasi paling lama di masing-masing album menggunakan fungsi mark durasi. Kita ketik ya, select ID album, make durasi as, durasi terlama ya, terlama kita ini bebas ya untuk asnya ini.
from lagu, dari lagu ini wajib from lagu, group by ID album. Nah, kita langsung ke havingnya ya, dimana kita filtrasi having yang memiliki mark durasi, maksimal durasi ya, lebih besar sama dengan 000600. Jadi kita lakukan filter ya dari suatu lagu dalam album yang memiliki durasi lebih besar sama dengan 6 menit. Nah, jadi pada ID album 3 dan 4 memiliki durasi lebih dari sama dengan 6 menit. Jadi untuk ID album yang lain, karena durasinya kebanyakan itu kurang dari 6 menit, maka tidak akan ditampilkan. Kemudian saya akan lanjut untuk menggunakan fungsi select dengan agregat, di mana kita melakukan perhitungan statistik dari sebuah tabel. Tadi kita sudah sempat menggunakan max, kemudian count. Nah, itu adalah fungsi agregat, seperti fungsi count untuk menghitung jumlah baris data, kemudian max mencari nilai paling tinggi atau durasi terlama, min mencari nilai terendah, dan average mencari nilai rata-rata. Langsung saja untuk contoh pertama, saya akan mencoba menggunakan count ya, select count. Misalkan saya ingin menghitung tabel ID lagu, as total semua lagu misalkan, kemudian max durasi ya, jadi durasi paling tinggi ya, dari paling tinggi durasi, as durasi terlama ya. Maaf, ini ada kesalahan. From, jangan lupa tabel lagu. Oke, langsung kita cek terlebih dahulu mark durasi. Nah, jadi tabel akan menampilkan total semua lagu, jadi semua lagu totalnya ada 8, dan max menampilkan durasi lagu terlama, yakni 9 menit. Lanjut, saya di sini akan menggunakan select min ya, select min tanggal rilis as album paling lama. Jadi fungsi min ini akan memilih tanggal rilis yang paling lama. Kemudian max tanggal rilis. Nah, untuk max tanggal rilis ini sebaliknya, jadi akan menampilkan tanggal rilis paling terbaru, as album terbaru. Enter. From album, tabel album. Nah, jadi di sini akan tampil album yang rilis paling lama dan album rilis paling terbaru, seperti itu. Lanjut, saya akan mencoba untuk menggunakan fungsi agregat yang lain. Misalkan select round, kita menggunakan AVG atau average atau nilai rata-rata. Misalkan saya ingin mencari nilai rata-rata tahun mulai karir ya, tahun mulai karir, as rata tahun
mulai from artist. Jadi di sini saya akan menampilkan rata-rata tahun mulai karir semua artis yang ada di tabel artis. Nah, jadi rata-ratanya itu dimulai dari tahun 1999. Baik, lanjut ke relasi inner join. Apa sih inner join itu? Jadi inner join adalah fungsi untuk menggabungkan dua atau tiga tabel sekaligus. Yang tujuannya adalah agar kita bisa membaca informasi relasional secara utuh, misalkan melihat titel penyanyi, album, dan judul lagunya dalam satu layar hasil. Jadi intinya kita akan menggabungkan dua tabel yang akan kita tampilkan ya pada resolve. Misalkan saya ingin menggabungkan artis dengan album untuk nantinya saya akan tampilkan. Caranya seperti ini. Kita select artis dot nama artis, kemudian album dot judul album. Nah, di sini kita lihat di sini ada tabel artis dan tabel album. Kalau kita tanpa gunakan inner join, keduanya tidak akan bisa ditampilkan atau bisa saja error. Kita tambahkan ya album dot tanggal rilis misalkan. Nah, seperti ini. From artis ya. Nah, dari artis kita inner join-kan atau kita hubungkan inner join album on artis dot id artis album dot id artis. Nah, pada awal tadi ya, pada awal-awal ketika saya membuat tabel, terdapat dua kolom id artis ya. Jadi id artis yang dimiliki oleh album dan id artis yang dimiliki oleh artis. Nah, id artis ini berfungsi sebagai penghubung antara dua tabel seperti itu, yang nantinya kita bisa manfaatkan untuk inner join. Kita coba run. Nah, seperti ini. Jadi terdapat nama artis, judul album, dan tanggal rilis. Jadi kalau kita lihat di tabel judul lagu, maaf, di tabel album, nah tidak terdapat nama artis. Namun dengan inner join kita dapat menampilkan nama artis beserta judul album. Jadi nama artis ini ada di tabel artis ya. Jadi bisa kita gabungkan seperti itu. Lanjut ke contoh berikutnya, saya ingin melakukan inner join terhadap album dan lagu. Misalkan ya, kita select ya album dot judul album koma lagu dot judul lagu ya, lagu dot track number. Nah, from album inner join lagu on di album dot id album ya. Jadi id-nya sebagai penghubung ya, lagu dot
ID album. Baik, kita cek terlebih dahulu. Nah, ini. Jadi terdapat judul album, kemudian judul lagu, dan track number. Judul lagu dan track number ini berada di tabel lagu, dan judul album berada di tabel album. Nah, di sini kita bisa menghubungkan dengan inner join agar bisa ditampilkan secara bersamaan antara dua tabel. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk menggabungkan tiga tabel sekaligus, artis, album, dan lagu. Misalkan select artis, nama artis ya. Kemudian album, judul album. Jadi kita mengambil kolom judul album pada album. Kemudian lagu, judul lagu. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya coba untuk menggabungkan tiga tabel sekaligus ya. From artist, dari artis ya. Kita coba untuk menginner joinkan album dengan artis terlebih dahulu ya. Inner join album on artist dot ID artis ya. Ingat ID sebagai penghubung. Album dot ID artis. Kemudian kita inner join lagu dengan album ya. Lagu on album dot ID album sama dengan lagu dot ID album. Jadi titik koma putaran ya. Nah, jadi nama artis berada di tabel artis, judul album berada di tabel album, dan judul lagu berada di tabel lagu berhasil direlasikan. Ya, seperti ini. Jadi muncul semua kolom dari ketiga tabel. Terima kasih, sekian video dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, entah itu dalam hal teknis maupun kelakuan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.